Jelang soft launching operasional LRT Jabodebek pada 12 Juli 2023 mendatang, tim liputan CNN Indonesia berkesempatan merasakan pengalaman pertama menggunakan transportasi berbasis rel terbaru ini. Perjalanan uji coba atau joyride ini dilakukan dari stasiun LRT Duku Atas hingga stasiun LRT Jatimulya, Bekasi Timur, Jawa Barat sejauh 27,3 km. Saat ini saya sudah berada di dalam kereta LRT Jabodebek, di mana saya berkesempatan untuk bisa menaiki kereta ini dari stasiun Duku Atas sampai ke stasiun Jatimulya, dan bahkan saat ini posisinya saya sudah tiba di depo LRT Jabodebek yang berada di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, experience yang saya rasakan ketika menggunakan kereta LRT ini adalah speed rate yang dimiliki itu rata-rata sekitar 50 sampai dengan 100 km per jam. Angka yang cukup cepat jika dibandingkan dengan KRL komuter lain yang rata-rata ada di angka 80 km per jam dan juga MRT Jakarta yang ada di angka 80 sampai dengan 90 km per jam. Nah, total waktu tempuh dan juga jarak berbandingan yang saya tempuh dari stasiun Duku Atas sampai ke stasiun Jatimulya adalah sekitar 27,3 km. Itu bisa saya tempuh dalam waktu sekitar 45 menit saja. Dimana kalau misalnya dibandingkan dengan KRL sendiri dari stasiun Sudirman sampai ke stasiun Bekasi membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Jadi ada selisih waktu sekitar 15 menit untuk bisa membandingkan antara LRT Jabodebek dan juga KRL sendiri. Untuk dalam satu rangkaian sendiri, LRT Jabodebek ini memiliki sekitar 6 kereta ataupun 6 gerbong, di mana total penumpang yang bisa ditampung dalam waktu normal sekitar 740 penumpang. Sedangkan di jam sibuk yaitu sekitar 1.308 penumpang, yaitu antara jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi, sedangkan jam 10 sampai dengan jam 4 sore itu adalah jam normal, dan untuk pukul 4 sore sampai dengan pukul 8 malam dinyatakan sebagai jam sibuk lagi. Experience-nya adalah ketika saya menggunakan LRT ini untuk kebisingan relnya itu tidak terdengar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan komuter lain ada suara sambungan antar rel itu sangat terasa, tetapi untuk LRT ini tidak terasa. Hanya saja suara hanya datang dari suara udara yang ada di luar sehingga tidak cukup mengganggu seperti itu, tapi kalau misalnya ada peredaman yang lebih baik lagi, mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh LRT Jabodebek untuk perkembangan ke depannya. Nah, selain itu juga untuk berdiri, sudah disediakan beberapa pegangan yang cukup proper, bisa digunakan oleh masyarakat yang memang mampu kuat berdiri di sepanjang perjalanan. Sedangkan untuk tempat duduk sendiri, bisa dikatakan juga memiliki bahan yang cukup empuk, walaupun kalau saya pribadi ada sedikit gangguan di bagian punggung karena untuk sandaran punggungnya tidak terlalu tinggi sehingga agak sedikit mengganjal di bagian belakang, tapi untuk alasnya sudah empuk. Jika dibandingkan dengan MRT yang berbahan tempat duduk dari plastik atau polikarbonat, ini masih lebih baik seperti itu. Dan kereta light rail transit atau LRT ini sendiri memang punya dimensi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan MRT yang bisa menampung sekitar 1.500 penumpang, dan juga komuter lain yang memiliki dimensi lebih besar bisa menampung sekitar 2.000 penumpang. Nah, diharapkan masyarakat nantinya juga bisa mengikuti masa uji coba LRT ini sejak tanggal 12 Juli sampai dengan 15 Agustus 2023 mendatang dengan mengikuti prosedural yang ditentukan oleh pihak PT KAI sendiri. Albi Pratama, Bara Maestro, Bekasi, Jawa Barat.